Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sobat Kairos, tempat kediaman dapat disamakan dengan rumah. Rumah atau tempat kediaman adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Dua kebutuhan primer yang lain adalah sandang dan pangan. Karena merupakan kebutuhan primer atau vital, kita akan berusaha memiliki rumah. Kita akan berusaha membangun sedemikian rupa bentuk atau model rumah yang akan kita diami itu. Bagaimana supaya ketika kita huni, maka kita akan senang, nyaman mendiami rumah itu. Rumah atau tempat kediaman kita biasanya akan kita huni bersama keluarga. Di rumah itu kita dapat beristirahat, dapat juga kita pakai sebagai tempat bercengkrama, bersekutu atau beribadah bersama dengan seisi rumah kita ataupun dengan saudara-saudara seiman. Sobat Kairos, kita juga adalah bait Tuhan atau rumah Allah. Di dalam tubuh kita ini Allah berdiam. Jadi, jika tubuh kita ini adalah rumah Allah, maka sudah selayaknya lah kita menjaga tubuh kita, terlebih hati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 20, dikatakan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Artinya sebagai pondasi. Jadi dalam diri kita ini, fondasi hidup kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi dasar hidup kita. Menjadi sangat luar biasa penggambaran yang dikatakan Paulus dalam nas kita ini. Di ayat 22 ini dikatakan tubuh orang percaya itu dipersatukan dalam Kristus sebagai bait suci Allah yang kudus. Tubuh orang percaya menjadi tempat Allah berdiam dan tinggal yang disucikan dan dikhususkan. Sebagaimana kita ketahui dan imani bahwa tempat Allah berdiam itu bukanlah hanya fisik bangunan atau gedung gereja saja, tetapi hati kita, hidup kita adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Allah. Sobat Kairos, kita juga adalah bait Tuhan atau rumah Allah. Di dalam tubuh kita ini Allah berdiam. Jadi jika tubuh kita ini adalah rumah Allah, maka sudah selayaknya kita menjaga tubuh kita, terlebih hati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 20, dikatakan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Artinya sebagai pondasi. Jadi dalam diri kita ini, fondasi hidup kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi dasar hidup kita. Menjadi sangat luar biasa penggambaran yang dikatakan Paulus dalam nas kita ini. Di ayat 22 ini dikatakan tubuh orang percaya itu dipersatukan dalam Kristus sebagai bait suci Allah yang kudus. Tubuh orang percaya menjadi tempat Allah berdiam dan tinggal yang disucikan dan dikhususkan. Sebagaimana kita ketahui dan imani bahwa tempat Allah berdiam itu bukanlah hanya fisik bangunan atau gedung gereja saja, tetapi hati kita, hidup kita adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Allah.
kita adalah bangunan yang hidup, sebab Allah di dalam Roh-Nya tinggal di dalam kita. Jadi, jika kita adalah gereja itu sendiri, kita adalah batu-batu yang sedang terhubung menjadi satu, yaitu tubuh Kristus. Artinya, setiap orang percaya bagaikan batu-batu yang terhubung menjadi satu bangunan yang kokoh dan kuat. Batu-batu itu atau kita haruslah saling menopang. Jadi, supaya tubuh Kristus itu tetap kuat dan kokoh, biarlah Kristus yang menjadi batu penjuru, agar tidak ada yang lemah atau rapuh dan bangunan tidak terganggu. Kita telah dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jagalah hidup kita untuk tetap dalam kekudusan. Bersyukurlah, berdoalah, dan sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus akhirnya mampu memancarkan kasih, sukacita, dan damai. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati.